Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran kita doa terdahulu ya. Pada Bapak Prasan, silakan pimpin doanya. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Bagaimana semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini saya mau ngecekkan dengan siswanya dulu ya. Mas Salsabila, hadir Bu. Muslah Famidah, hadir Bu. Hanifah Nasika, hadir Bu. Nasika Fadila, hadir Bu. Syarifah Talia Ayu, Resti Krana, hadir Bu. Wahyuni, Reina Alkira. Oke, jadi semua ya. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang keanekaragaman hayati. Nah, tadi sebelumnya kita kan udah belajar tentang keanekaragaman hayati ini. Nah, di mana keanekaragaman hayati itu bagi menjadi beberapa tingkatan, ada tingkat gen, ada tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, coba lihat nih gambar di depan ini. Itu kira-kira hewan dan tumbuhan itu berasal dari daerah mana? Ya, yang itu adalah harimau Sumatera, ini ada terus ini tumbuhan dan manusia kalau yang sebelah kan ini. Nah, yang bunga itu namanya tumbuhan ratus sulur. Itu dia dari daerah Papua. Nah, tapi kalian tahu nggak hewan-hewan ini disebut dengan hewan-hewan dan tumbuhan endemik. Kenapa dibilang hewan dan tumbuhan endemik? Tingkat sedikit. Coba jadi hewan dan tumbuhan endemik itu karena dia hanya ada di daerah di Indonesia dan termasuk flora dan fauna lokal. Dan benar juga tadi hewan dan tumbuhan ini itu sudah termasuk dalam daftar hewan dan tumbuhan terancam punah. Nah, hewan-hewan tadi itu terancam punah itu karena menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan diakibatkan karena berkurangnya atau menurunnya keanekaragaman hayati. Setiap tahunnya jutaan hektar hutan tropis, hutan bakau ataupun pantai hilang karena berubah fungsi untuk berbagai kepentingan manusia. Dan sebagian besar itu juga disebabkan karena ulahnya manusia. Nah, contoh kegiatan manusia yang berdampak pada kelestarian keanekaragaman hayati itu karena alih fungsi lahan hutan, aktivitas manusia seperti pembangunan, industri atau transportasi yang memerlukan bahan bakar, penggunaan pengambilan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia, memilih spesies yang disukai menurut penilaian individu sehingga secara tak sengaja akan mempercepat kepunahan makhluk hidup. Terus kemudian ada introduksi spesies eksotik dari luar negara yang biasanya memiliki sifat lebih unggul sehingga kita jadi hilang perhatian sama hewan lokal itu sendiri. Kemudian terakhir itu karena penggunaan pestisida yang kurang terkontrol terlebih sehingga dapat membuat tumbuhan lokal di Indonesia itu punah. Nah, agar keanekaragaman hayati mampu memberi manfaat yang besar pada manusia, pemanfaatannya pun juga harus secara bijaksana. Nah, pemerintah Indonesia ini sudah melakukan beberapa hal untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, itu ada perlindungan konservasi itu yang di Indonesia dilakukan secara in situ dan ex situ. Nah, perlindungan in situ itu adalah perlindungan jenis tanaman
atau hewan yang dilakukan di habitat aslinya. Kenapa dilakukan? Karena spesies-spesies tanaman atau hewan tersebut memerlukan habitat khusus dan sangat berbahaya jika dipindahkan dari habitat aslinya. Contohnya itu marga satwa, taman laut, atau cakrawala. Kemudian yang kedua itu ada perlindungan ex situ. Perlindungan ex situ adalah perlindungan jenis tanaman atau hewan yang diambil dari habitat aslinya dan dipindahkan ke habitat lain yang lebih cocok untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya itu seperti kebun raya Bogor. Nah selanjutnya ini kita mengamati video dulu ya. Nanti setelah ini kasih tanggapan dari video ini. Jadi tadi ada yang mau ngasih tanggapan? Bu, silakan. Oke, saya akan memberikan tanggapan dari video itu. Tadi video itu berisikan hewan-hewan atau satwa-satwa yang hampir punah karena ulah manusia itu sendiri, yaitu karena dijajah oleh manusia itu sendiri dan merampas tempat-tempat tinggal mereka. Jadi manusia ini dengan seenaknya membawa hutan atau perkebunan dengan sembarangan, sehingga hewan-hewan ini atau satwa-satwa yang ada di video tadi tidak memiliki tempat tinggal dan mengalami kepunahan. Itu ya. Jadi dari video tadi kita dapat belajar bahwa kita itu harus menanamkan kesetaraan diri kita juga sama kelestarian alam kita. Jadi sehingga keanekaragaman hayati di Indonesia itu terjaga. Nah dari video tadi kita udah dapat ini ya. Menyimpulkan, menganalisis masalah yang terjadi. Kemudian di sini harus pastinya kita tahu dong harus upaya yang akan kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati kita. Nah selanjutnya setelah dari penyampaian materi dan video tadi, di sini saya akan membagikan LKPD, di mana nanti kalian kerjakan LKPD ini ya. Yaitu oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Bagaimana, udah siap?
pastikan terdapat jawabannya. Oke, Bu. Selanjutnya, coba pertanyaannya, coba buatlah rumusan hipotesis dan dugaan sementara dari permasalahan investasi. Di mana itu penurunan tingkat keanekaragaman hayati perlu diperlanjutkan karena penurunan keanekaragaman hayati akan berpengaruh pada populasi hayati yang menjadi keanekaragaman yang mayoritas dari negara Indonesia dan dapat membuat degradasi atau hilangnya habitat flora dan fauna dan dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem. Lanjut kelompok 2. Baik, untuk membuktikan hipotesis tadi bekerjasama dengan anggota kelompok. Jadi jawaban kami adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan gangguan penggunaan lahan seperti deforestasi, urbanisasi, dan konversi habitat alami menjadi pertanian ataupun pemukiman manusia. Terus itu perubahan iklim global dan mengubah suhu, pola hujan dan lain sebagainya. Terus pencemaran udara, perdagangan ilegal dari satwa liar atau spesies langka, kurangnya kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Terakhir, kelompok 3. Ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang mana pertanyaannya setelah apa yang dimaksud dengan keanekaragamannya. Jadi keanekaragaman hayati itu dapat dirasakan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, tempat, penampilan dan juga sebagainya. Dan yang B, menurut pendapat kami, apa yang harus dilakukan agar berdasarkan keanekaragaman hayati tetap terjaga? Yaitu mendirikan kawasan perlindungan seperti taman sosial, cagar alam, kawasan yang dilindungi, lalu mengelola habitat kami dengan cara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu untuk keanekaragaman hayati. Pertanyaan-pertanyaan di akademik secara dari materi keanekaragaman hayati di Indonesia ini, terus supaya tetap terjaga, maka masyarakat ini juga harus ini, di mana penampakan masyarakat itu melakukan penampakan musiman, dilakukan saat populasi hewan paling banyak dan tidak melakukan perburuan hewan pada musim paling. Kemudian yang kedua, saran yang kedua itu penambahan hutan itu harusnya dilakukan secara terencana atau sistem tebang pilih. Kemudian yang ketiga itu peremajaan hutan atau revitalisasi biasanya kita sebut ya. Nah itu menanami kembali lahan hutan yang rusak serta pembuatan cagar alam dan tempat perlindungan bagi tumbuhan dan hewan. Nah selanjutnya, itu di FKPD ada diskusi 2 itu jadi tugas rumah ya, dikerjakan di rumah. Nanti minggu depan minggu depan. Nah selanjutnya dari materi kita hari ini siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silakan. Jadi dari materi kita hari ini dapat disebutkan bahwa keanekaragaman hayati saat mengalami penurunan seperti banyaknya flora dan fauna yang terancam punah itu terjadi karena adanya perubahan penggunaan lahan seperti deforestasi dan urbanisasi, perubahan iklim global dan juga sebagian besar karena ulah manusia serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Ya. Ya,
oke, saya tambahin ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, keanekaragaman hayati itu wajib dijaga dan dipelihara karena kelestarian keanekaragaman hayati akan menjamin hal-hal seperti terjaganya keseimbangan ekosistem kita, terlindunginya flora, fauna lokal yang ada di Indonesia, terjaganya tingkat keanekaragaman hayati, dan terjaganya aset negara berupa potensi sumber daya alam hayati bagi pembangunan keberlanjutan. Baik, jadi selesailah materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan menjumpa kembali. Jangan lupa RKPD yang bagian diskusi kedua itu dikerjakan ya. Kita tutup materi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam